Xiaomi 14T, yap ini HP dari Xiaomi yang pretty much ngerusak market lagi dengan speknya yang pretty much all-rounder banget, even ngebunuh produknya sendiri yang lain kayak Poco F6 ya. Jadi bagaimana untuk reviewnya? Gue udah pakai hampir sebulan dan mari kita langsung review si Xiaomi 14T. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung review si Xiaomi 14T. Ini bisa menjadi HP favorit Xiaomi gue di tahun 2024. Ini all-rounder, mantap banget. Jadi kita langsung masuk ke reviewnya. Yang pertama untuk harga dan speknya. Harga sendiri pas pertama rilis, kalian bisa didapetin di harga 5,9 juta. Itu harga promo. Tapi sekarang kalau misalnya mau beli, harganya di 6,4 juta. Jadi udah harga normal. Dan gue lihat sih kalau di Tokopedia itu stoknya udah mulai minim pas gue nge-record. Jadi semoga Xiaomi jangan sampai goib kayak pas 13T ya, gara-gara terlalu murah harganya jadi nggak ngeproduksi lagi, jangan sampai gitu semoga. Tapi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin apa yang ada di HP ini, si Morishima Haruka, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Untuk spek kita cepet aja, gue bakal bahas yang simple aja, kalian bisa pause kalau misalnya ingin tahu lebih detail. Dia pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra, itu kayak Gen 2 cuma lebih panas. Terus layar 6,67 inci AMOLED display, 144Hz, 4000 nits peak brightness, dan dia punya baterai sebesar 5000 mAh baterai dengan fast charging 67 watt. Cuma memang untuk USB Type-C-nya dia, walaupun support OTG, tapi masih 2.0. Ya wajar lah, gue nggak bisa komplain. Next, gue mau bahas untuk packaging konten. Jadi packaging konten sendiri kalian bisa lihat di unboxing-nya gimana. Tapi untuk box-nya ya seperti ini, roughly. Dia box gede, jadi dikasih charger juga. Terus karena gue dapatnya tuh pas lagi harga promo, pas lagi launching banget. Jadi gue juga dapet si goodie box-nya lumayan besar, tapi sih isinya ini basic doang. Kalau misalnya ingin tahu lebih detailnya, gue bakal taruh link unboxing-nya ada di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu gaming performance juga lebih detail, gue juga bakal taruh linknya ada di deskripsi. Bisa dicek aja. Terus kita selanjutnya bakal bahas bagaimana si desain dan display si HP ini yang menurut gue ini kerasa banget kayak flagship. Pertama untuk desain sendiri, build-nya untuk samping dia ini tuh terbuat dari plastik ya. Jadi bisa kita lihat, gue sempat jatuh sekali, mungkin kelihatan di kamera nih. Nah, ada sedikit nick atau scuff di sini jatuh gara-gara dia terbuat dari plastik, but it's okay. Untuk bodi belakang tapi dia udah terbuat dari kaca, jadi ya gampang dielap lah kalau misalnya ada fingerprint. Dan gue beli yang warna kayak titanium gitu ya, kayak Apple titanium gitu. Bisa dibilang desainnya untuk desain belakang sih ini gue suka banget. Dia simple warnanya, kerasa kayak warna mature, nggak alay-alay. Terus kameranya juga kotak gitu, nggak ngikut-ngikutin brand-brand lain, kerasa original. That's good, ada logo Leica-nya. Dan yang paling insane sih itu layar depannya. Ini layar depannya pretty much flagship level bezel. Ini bezelnya kayak S24 pretty much guys. Bener-bener simetris dan tipis banget juga, jadi kerasa banget kayak lagi pakai HP flagship. Amazing. Dan kualitasnya bagaimana untuk si displaynya? Amazing juga. Memang dia warnanya nggak se-vibrant kayak Samsung series ya. Gue bisa dibilang antara Apple sama Samsung lah di tengah-tengah untuk si vibrant atau kecerahan ke hidupnya warnanya gitu. Tapi overall ini layarnya udah sangat bagus, video angle perfect, layar jernih banget, dan memang kerasa kayak HP yang mahal, jauh di atas harganya. Jadi kalau misalkan nonton film gitu, kerasa imersif, enak, hitamnya bagus, dan malam hari pun dia nggak bikin sakit mata ya. Jadi so that's pretty good, nice. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga Xiaomi 14T ini sangat bagus. Peak brightness di 4000 nits, itu gua tes di Ciwok ya, di outside-nya. Ini nggak ada masalah, masih terang dan masih usable. Terus bagaimana untuk touch-nya? Dia touch-nya juga nggak ada masalah. Enak, responsif, ditambah lagi dengan haptiknya yang sangat mature. Gue rasa ini haptiknya sekarang Xiaomi udah makin hari makin bagus ya, kerasa bulat, enak, dan sekarang kerasa powerful. Dulu kelemahan Xiaomi itu haptiknya menurut gue agak kurang powerful, sekarang udah cukup powerful, jadi memang ini enak. Ngingetin gue kayak ngetik di Google, tapi memang masih belum sebulat atau se-basic, sepanci ngetiknya haptiknya di Google. Tapi ini udah close enough lah. So that's already amazing, apalagi di harganya yang cuma 5,8 juta atau harga asli 6 jutaan. Semoga nggak naik ya harganya. Terus bagaimana untuk biometriknya? Jadi dia pakai optical fingerprint yang posisinya gue bisa bilang terlalu bawah. Ini dari dulu Xiaomi gini terus, gue nggak tahu kenapa dia posisinya tuh agak terlalu bawah. Gue lebih suka kalau posisinya agak naik dikit ya kayak di Samsung. Tapi ini terlalu bawah, jadi ya lama-kelamaan terbiasa sih. Cuma emang agak kurang enak aja, jadi kayak takut jatuh gitu setiap gue nge-scan fingerprint. Tapi it's okay, untuk speednya juga bagus, cepat, dan gak ada masalah. Tapi memang gak se-reliable ultrasonic yang pastinya. Terus bagaimana untuk si audio quality-nya sendiri?
Ini juga sangat bagus. Pertama kita bahas audio quality via 3.5 mm to headphone jack. Atau sorry, to Type-C ya. Gue pakai SIMGOT EA 500LM untuk ngetesnya itu earphone-nya. Dan untuk lagu, gue tes beberapa lagu, tapi gue tes lagu yang paling banyak musikalnya, kayak lagu Eurobeat ya, Eurobeat-nya si Iris tuh, Carbonated Love, dan suaranya menurut gue pakai IEM dan HP ini dikombinasi sangat bagus, dia bisa keras banget, dan suara lebih ke arah balance. Terus untuk Dolby Atmos, gue rekomen dinyalain aja, karena untungnya Dolby Atmos di Xiaomi 14T, dia nggak ngaruh ke signature apapun, jadi cuma dinaikin aja volumenya biar lebih keras, dan digedein dikit soundstage-nya, jadi nggak bikin bassnya jadi bassy. Jadi nyalain aja, bagus suaranya, detailnya bagus, terus overall semua masih kedengeran, nggak shouty suara juga, dan si balance-nya juga oke, quality juga jernih. Overall bagus untuk si headphone jack quality kalau misalnya mau pakai converter, karena sayangnya memang nggak ada headphone jack. Bagaimana untuk speaker? Speaker juga gue rekomen kalian nyalain Dolby Atmos, karena kalau speaker kerasannya lebih luas si audionya, walaupun separasi masih agak sempit, tapi audionya sendiri soundstage-nya lebih kerasa, lebih wide gitu ya kalau pakai Dolby Atmos. Suaranya sendiri memang karakternya dia lebih ke arah balance dikit, bassy. Jadi kalau suara cewek yang terlalu ngelekit kayak Robin kadang agak sedikit shouty ya, agak sedikit nusuk, tapi nggak sampai unbearable. Overall masih oke, bass juga masih kerasa. Dan tadi gue bilang soundstage bagus, separasi instrumen oke, tapi mungkin agak sedikit sempit. Ya untuk lebih detailnya ini dia sampel video audionya. Kalian bisa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Nah, gue mau bahas yang ini bakal agak lama ya. Gue mau bahas si photo quality atau kamera quality in general. Jadi yang pertama untuk kameranya kita langsung bahas speknya aja. Kamera belakang dia itu setup vertical kamera. Main kamera ada di 50 megapiksel f1.7 OIS, dan kamera kedua ini telephoto 50 megapiksel 2 times. Jadi bisa sampai 4 kali berarti ya. Karena dia kan 50 megapiksel tanpa nge-sacrifice quality, dan kamera terakhir ini 12 megapiksel ultra wide. Dan gue bisa bilang ini ketiga kameranya bener-bener konsisten banget, semuanya nggak ada plus minus, dan overall rata bagus tiga-tiganya. Nanti kita bakal bahas. Untuk kamera depan dia 12 megapiksel, 32 megapiksel maksud gue, f2.0, dan bisa nge-record sampai 4K 30. Untuk kamera di belakang tadi bisa nge-record sampai 4K 60 fps, tapi HDR-nya mati dan nggak bisa ganti lensa. Oke, kita langsung aja bahas bagaimana untuk si kamera quality yang ada di Xiaomi 14T. Ini bakal agak lama, jadi kalian ambil popcorn dan simak aja ya. Untuk kamera kualitinya di Xiaomi 14T ini sih di harga 5 juta menurut gue sangat eksepsional. Sebelumnya karena gue foto-foto di event Ciwok ya, jadi gue bakal komparasinya mostly sama S24 Ultra karena gue hanya bawa HP itu aja. Ini sekalian juga membuktikan ke kalian bahwa HP yang 4x4 sekalipun ini ternyata kualitasnya nggak beda jauh loh. So ya, foto yang diambil ini gue pakai mode Leica Vibrant, menurut gue kerasanya lebih bagus daripada Leica yang natural atau Leica, gue lupa satu lagi, Leica natural kalau nggak salah ya. Gue autentik apa natural gue lupa lagi, tapi Leica Vibrant menurut gue lebih kerasa oke daripada Leica autentik. Bisa dilihat tuh, kalau side by side gue sih lebih prefer kiri karena lebih sinematik emang kalau yang autentik, tapi kita lihatnya di Vibrant aja yang lebih bisa semua kondisi. Oke, untuk kualitas ketiga kamera Xiaomi 14T ini menurut gue sih untuk harganya nggak ada yang bisa ngalahin ya. Semua lensa punya warna yang konsisten, gambarnya bersih, detail yang bagus, lightning juga kerasa natural, gak overexpose, dengan dynamic range yang baik juga menurut gue, even banyak lampu-lampu kayak di Ciwok gitu. Kelemahan yang gue rasa sih ini kalau foto muka manusia pakai kamera belakang. Bisa dilihat ya itu dibanding sama S24 Ultra, ini memang HP Cina selalu kayak gini ya. Xiaomi 14T punya warna yang nggak natural dan selalu terlalu nge-smooth skinnya, jadi apa ya, skin kalian tuh jadi mulus banget padahal jadi nggak real gitu fotonya. Dan gue bisa bilang foto sendiri sih kalian udah bisa ngedapetin 85-90% experience HP flagship yang menurut gue udah sangat impresif. Dan ini beberapa lagi foto kalau misalnya mau dibandingin sama HP flagship S24 Ultra. Gimana? Menurut gue sih zaman sekarang HP 5 jutaan aja udah absolutely amazing ya HP-nya. Kombinasi tuningnya Xiaomi sama Leica ini sih bagus banget. Gak beda jauh loh ini fotonya dibanding S24 Ultra. Malah ada beberapa foto yang gue suka di Xiaomi 14T ya. Karena dia cenderung lebih vibrant. Kalau misal S24 Ultra cenderung lebih vibrant tapi
agak sedikit natural gitu. Jadi ya ini sih lebih personal preference kalau untuk fotonya sendiri, tapi memang S24 Ultra overall masih lebih bagus, wajar lah. Tapi nggak beda jauh, itu poin yang gue ingin sampaikan. Dan untuk selfie menurut gue ini cukup solid, warnanya bagus, vibrant, clear, dan foto dalam ruangan juga kalau selfie ini cukup bagus ya, noise-nya nggak banyak kok. Nah, ini nih untuk si video quality-nya guys. Untuk video quality, ini jujur yang bikin gue sangat mind blown. Lebih mind blown daripada si foto quality malah. Sebelum itu, ini 4K 60 tadi gue bilang di awal ya, 4K 60 fps tuh nggak bisa ganti lensa dan nggak bisa pakai HDR. Yang gue sih personal nggak butuh HDR. Jadi kalau ingin versatile gonta-ganti lensa sih mending di 4K 30, dan kalau misalnya ingin HDR juga bisa di resolusi 4K 30. Terus untuk performa zoom-nya juga ini bagus di harganya. Walau gonta-ganti lensanya memang ini kerasa laggy kelihatannya tuh di sampelnya. Zoom in, zoom out pakai ultrawide itu ganti-ganti lensanya kerasa laggy, tapi untuk di harganya lah menurut gue it's okay. Itu benar-benar oke, nggak ada masalah. Dan menurut gue sih most of the time kalau recording mending nih 4K 30 fps aja ya, atau 4K 30. Karena lebih versatile aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang hanya ingin pakai main kamera, 4K 60 sih bagus juga. Dan kalau mau dibandingin side by side ini sama S24 Ultra ya, ini temen gue lagi buat tako. Di harganya ini yang 4 kali lipat lebih mahal, kualitasnya malah nggak beda jauh loh ya kalau pencahayaannya bagus gini. S24 Ultra yang pastinya masih menang lah, tapi sekarang gapnya memang makin hari makin menipis ya antara HP flagship dengan HP semi budget flagship kayak 14T ini. Impresif sih. Dan hal terakhir yang gue suka di videonya yaitu noise suppression. Lihat nih, gue bakal rekam konser yang ini pretty much berisik banget kayak DWP kalau misalnya kalian tahu. Dan mic-nya juga ini suppressing-nya nggak ada masalah, nangkep, jadi nggak sampai hancur mic-nya gitu ya kayak HP-HP murah. Jadi ya, ini dia tes kualitas mic-nya di 4K 60, 4K 30, dan juga pas gue lagi di konser. Check it out. Oke, nah jadi gini video recording 4K 60, ini lagi ada event Binus ya, Bazar Binus. Seperti ini. Ini pakai 4K 60. Kalau kita zoom maksimal 6 kali. Itu temen gua tuh yang lagi nge-surf baju hitam. Kita bisa langsung pencet lagi. Dokumentasi dulu. 1, nice. 2, 3. Stabilisasi kayak gini kalau jalan 4K 60. Ini sih bagus banget, 5 juta loh recordingnya. Oke, kita mau coba. Ya, tadi ada dan ini 4K ada juga 30 HDR. Di sini kalian bisa ganti lensa. Oke, kita foto dulu bareng-bareng ya. Ini pakai ultra wide. Oke. Ini pakai telefoto 2 kali sampai 4 kali. Jadi kalau mau versatile sih 4K 30 bisa sampai close up banget ya. Itu balik teman gua tuh. Nah, semoga bisnisnya lancar ya. Sekali lagi maaf. Ini nggak tahu supresinya gimana, suaranya berisik banget. Semua kedengeran ya. Ya, seperti ini overall kalian bisa nilai. Stabilisasi sama bagusnya. Ini sih mantep banget buat vlogging. Oke, selanjutnya kita bahas untuk si gaming performance. Ini bakal cepet aja, kalau misalkan ingin lebih detail gaming performance-nya gimana, gue udah taruh link videonya di deskripsi untuk full gaming test. Nah, terus untuk si gaming testnya, gue bakal tes game-game yang beratnya pastinya. Mostly gue tes The Last Zero sama Genshin Impact. Itu game yang menurut gue dua-duanya populer. Genshin Impact paling populer tapi udah nggak berat. Dan The Last Zero lumayan berat dan juga sangat flashy ya, itu combatnya. Ini pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra dan performance-nya bisa kita lihat. Itu gue semua by the way rata kanan ya, semua max. Ini bagus performance-nya. Ya bisa dibilang untuk Genshin ini most of the time 50 FPS-an. Kalau thermal throttling di sekitar 44 FPS lah ya. Kalau untuk Zone Zero ini most of the time 50, sama juga kalau thermal throttling di 44. Jadi performance-nya konsisten walaupun thermal throttling juga dia cukup bagus. Dan yang gue suka, ini nggak ada stutter sama sekali. Overall gameplay walaupun thermal throttle dan turun FPS, tapi no stutter jadi masih playable. So that's pretty good. Dan untuk main game rhythm juga pakai Dolby Atmos sekalipun nggak ada delay sama sekali. Enak banget, responsif, nggak ada audio delay. Cuma memang sayangnya untuk di Bandori, nggak tahu kenapa HP ini nggak support high refresh rate di Bandori. Aneh ya. Jadi ya, semoga next time support ya. Sama gue nggak suka banyak banget HP Cina, dia tuh nggak full screen gitu kalau main game rhythm kayak Bandori. Aneh. Tapi overall sih untuk rhythm masih cukup bagus. Dan gaming performance ini menurut gue cukup solid. Tapi memang ini kerasa lebih cepet panas daripada kayak Poco F6 menurut gue. Jadi memang untuk gaming only masih lebih bagus di F6.
Next, untuk si UI experience. Jadi untuk OS sendiri, gua tuh ini pakai HyperOS yang pastinya bisa kita lihat about phone. Xiaomi HyperOS yang paling baru ya, berbasis Android 14 dengan RAM 8GB. Gimana performance-nya? Gue bisa bilang sih, gue cukup suka sama HyperOS. Gue sendiri memang bukan pecinta MIUI. HyperOS ini menurut gue kayak MIUI, tapi kerasa lebih refine, kerasa lebih profesional, dan kerasa sedikit lebih enteng. Jadi nggak terlalu norak. Memang masih ada beberapa aspek yang menurut gue agak malu-maluin, kayak misal control center-nya ini mirip banget kayak Apple, tapi bisa dibilang Samsung juga One UI 7-nya bakal kayak gitu. Jadi ya, ini memang mungkin sudah jadi takdir Android ya. Tapi kalau kita ngomongin sama performance sendiri, memang ini kerasa sangat smooth. Animasinya tuh kerasa lebih, kerasa lebih proper daripada MIUI, dan overall gue suka sih ini. HyperOS improvement, semoga Xiaomi makin improve lagi dan makin mendekati Pixel sama Samsung, karena UI-nya sendiri ya, performanya dia cukup bagus, kencang, multitasking oke, enak, dan untuk navigasi pakai gestur gini, ini kerasa lebih smooth daripada Samsung loh gue rasa. Jadi ya, keep improving Xiaomi dan mudah-mudahan ini bisa jadi OS yang bagus. Tapi overall sih, gue masih lebih prefer One UI ya, tapi HyperOS sudah cukup bagus. Dan untuk DRM info, kalau misalnya penasaran, yang pastinya ini sudah di Wideframe L1 ya, bisa kita lihat, dan sudah support Wide Color Game Mode, Dolby Vision, dan HDR10+ yang pastinya. Oke, kita langsung aja bahas yang terakhir, yaitu si battery life-nya. Bagaimana untuk ketahanan baterai si HP ini? Yap, Xiaomi memang dia punya HP yang makin hari speknya makin bagus, harganya makin menantang kompetitor lain gitu ya, seperti Xiaomi 14T, kemarin ada Poco F6, tapi sayangnya memang untuk baterai dia di satu aspek yang nggak pernah diimprove. Ini baterai 5000 mAh, fast charging 67 watt yang sangat cepat, tapi 5000 mAh-nya memang ini dia optimisasi softwarenya kayaknya kurang bagus, jadi nggak bisa tahan lama banget sih. Ini baterai masih bisa tahan 1,5 hari, tapi leave a lot to be desired lah. Xiaomi memang akhir-akhir ini tuh HP-nya nggak setahan Xiaomi zaman dulu. Tapi untuk pemakaian gue yang enteng, ini udah lebih dari cukup. Tapi mungkin buat para power user, mungkin kalian harus lebih konservatif aja ya. Jangan terlalu harsh aja pakai HP-nya, jangan terlalu berat pakai HP-nya. Karena ini baterainya kalau misal kalian ngelakuin task atau kerjaan yang lumayan berat, kayak gaming atau editing, kerasa banget turunnya. Tapi overall cukup bagus. Dan baterai juga masih solid, 1,5 hari udah lebih cukup dari kebutuhan gue. So, sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas kelemahannya. Tadi yang pertama gue udah bilang ya, kelemahan ada di battery life. Terus kelemahan kedua yang gue rasa tuh ada di build quality-nya. Ini masih terbuat dari plastik. Kalau bisa Xiaomi ya, kalau dia terbuat dari metal, udah metal sama glass, kayaknya ini HP mantep banget. Tapi itu asking too much. Menurut gue sih ini cost cutting pakai plastik, it's absolutely fine menurut gue, nggak apa-apa. Dan yang ketiga, ini nitpick kecil, kalau bisa dia refine dikit untuk gonta-ganti lensanya. Karena kalau misal kalian nggak lagi video, ini gonta-ganti lensanya kan lumayan mulus ya. Tapi kalau misal video itu kerasa banget kayak stutter gitu. Mungkin bisa lebih dioptimisasi. Tapi hanya itu aja. Dan untuk konklusinya, Xiaomi 14T, ini gue udah bisa ngerasain HP ini bakal jadi HP yang laku banget di line up Xiaomi, dan bisa jadi barang goib. Semoga aja enggak ya. Semoga Xiaomi nggak kayak pas 13T tiba-tiba hilang HP-nya, dan bisa keep produksi atau productionnya si 14T sampai 15T muncul. Ya semoga gitu, dan semoga juga harganya dia nggak naik-naik terus ya. Karena ini HP menurut gue sih, konklusinya menurut gue, di harga 5,8 juta, gak ada yang lebih bagus ya kayaknya. Ini all-rounder banget loh. Layarnya ini dia sekelas flagship, bezel-less, kualitasnya bagus, audionya oke, terus kameranya ini amazing, terutama videonya ini gue bikin mind blown, 5 juta udah sebagus ini buat content creating bagus. Microphone mic-nya juga oke, bisa nanganin konser. Ini HP bisa buat konser juga ya, karena ada zoom lens tadi. Terus dia punya build juga yang cukup oke di harganya, dengan experience OS yang bagus, dan gaming performance yang solid. Pretty much all-rounder. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari HP 5 jutaan yang all-rounder, ini sih jawabannya. Menurut gue ya, ini bukan gue jadi Xiaomi Shield, ini cuma experience gue pakai aja. So, cuma segitu dari videonya. Jangan lupa dan sub. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you guys. Bye.